Shalom dan selamat pagi. Bertemu kembali di dalam agenda Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 26 Juli 2023. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab Kejadian 30 ayat 25 sampai dengan 36. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan menikmati renungannya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan kami yang penuh rahmat dan berkat, terima kasih untuk perjumpaan kami pagi ini denganmu. Kami anak-anak-Mu yang penuh keterbatasan dan ketidakmampuan. Kami datang Bapa untuk beroleh pengajaran dan kekuatan yang daripada-Mu saja, melalui firman-Mu di dalam saat teduh ini. Berkenanlah hadir dan berikanlah kami hikmat untuk mampu mengerti dan kemudian melaksanakan perintah-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, kami mohonkan perkenanan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab dari kitab Kejadian 30 ayat 25 sampai dengan 36. Judul perikop, Yakub memperoleh ternak. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, "Izinkanlah aku pergi, supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang, sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu." Tetapi Laban berkata kepadanya, "Sekiranya aku mendapat kasih-Mu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau." Lagi katanya, "Tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya." Sahut Yakub kepadanya, "Engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku, sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang. Tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat, dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi, bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri?" Kata Laban, "Apakah yang harus kuberikan kepadamu?" Jawab Yakub, "Tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi menggembalakan kambing dombamu dan menjaganya, asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku. Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang. Segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku. Dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari apabila engkau datang memeriksa upahku. Segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing-kambing dan yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku." Kemudian kata Laban, "Baik, jadilah seperti perkataanmu itu." Lalu diasingkannyalah pada hari itu kambing-kambing jantan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang, dan segala kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala yang ada warna putih pada badannya, serta segala yang hitam di antara domba-domba, dan diserahkannyalah semuanya itu kepada anak-anaknya untuk dijaga. Kemudian Laban menentukan jarak 3 hari perjalanan jauhnya antara dia dan Yakub. Maka tetaplah Yakub menggembalakan kambing domba yang tinggal itu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul Tuhan memberkati aku karena engkau. Hampir setiap kita mungkin punya kenalan yang berwatak licik, sehingga menyebabkan ia cenderung dijauhi. Namun apa respon kita bila ternyata orang tersebut balik berubah dan menjadi berkat bagi sesamanya? Mungkin pertama-tama kita curiga, iri, atau skeptis. Namun seiring waktu, apabila perilakunya makin baik, terbukti benar, dan berhasil, maka kesadaran seperti pada Laban juga akan terjadi dalam diri kita. Tuhan menuntun Yakub menghadapi situasi sulit, sehingga ia sanggup menunjukkan jati dirinya sebagai mantu terbaik di keluarga Laban. Integritas Yakub terbukti melalui ujian waktu, sehingga mertuanya menyadari bahwa sejak kehadiran Yakub,
berkat Tuhan melimpah bagi Laban dan keluarganya. Ia mendeklarasikan, "Nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau." Kita dipanggil bekerja giat, tekun, dan sabar sampai Tuhan sendiri menggenapinya dengan keberhasilan. Tuhan memberkati ketekunan dan kesabaran Yakub sehingga melalui dirinya ia bisa mewariskan karakter unggul bagi keturunannya. Yakub menjadi nenek moyang dari bangsa pekerja unggul dan cerdas. Mereka adalah bangsa Israel. Orang Kristen sebagai Israel baru dipanggil dan diutus untuk menjadi berkat di mana Tuhan menempatkan mereka. Yakub menjadi contoh hidup yang patut diteladani agar kita pun menjadi perpanjangan tangan Tuhan membagikan berkat-Nya. Jika ternyata Tuhan mengutus kita menikmati kebahagiaan melalui kebiasaan memberi dan sikap berbagi berkat, maka berhentilah posesif, iri dan cemburu terhadap keadaan atau kelebihan orang lain. Sebaliknya, berupayalah giat, tekun dan sabar untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita, karena adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima, sebagaimana tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Amin. Bapa yang penuh kasih dan berkat, kami berucap syukur untuk pagi hari ini, untuk waktu teduh yang boleh kami lalui di dalam penyertaan dan berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa pagi ini Tuhan untuk kehidupan yang akan kami jalani sepanjang hari ini. Berkenanlah hadir di setiap momen kehidupan kami. Kuatkan kami, topang kami, jaga dan lindungi kami Tuhan. Bantu kami melewati pergumulan-pergumulan hidup kami. Bantu kami mengatasi setiap kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami. Bapa, terima kasih untuk satu hari lagi yang Tuhan tambahkan ke dalam hitungan kehidupan kami. Kiranya boleh kami manfaatkan waktu dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu, untuk penyebaran kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan yang penuh kasih dan berkat, kami memohonkan ampunan atas kesalahan dan dosa kami. Berkenanlah Tuhan memberikan kami kesempatan untuk selalu memperbaiki diri kami, agar kami boleh tumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepadamu. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang hari ini merasakan kebahagiaan atas pertambahan usia maupun keberhasilan di dalam studi dan usaha. Tuhan, terima kasih kami boleh ikut berbahagia mendoakan agar di dalam setiap kebahagiaan yang dirasakan oleh anak-anak-Mu terbersit juga niatan kami untuk boleh menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami yang lain. Bapa yang penuh kasih, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang masih di dalam kungkungan, kesesakan, di dalam kesulitan, di dalam kuasa sakit penyakit. Tuhan boleh berkati, kiranya semua boleh kami lalui di bawah penyertaan dengan kasih sayang-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hari ini akan segera kami jalani. Tuhan yang berkenan menggenggam kami, melindungi kami, dan mengantarkan kami sampai nanti tiba waktunya kami pun akan mengakhiri hari kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, berkat dan kemurahan-Mu senantiasa menjadi sumber pengucapan syukur kami dan niat bagi kami untuk selalu memperbaiki diri kami. Terima kasih Bapa, kami berucap syukur dan menaikkan doa yang jauh dari sempurna ini ke hadirat-Mu di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah perjumpaan kita pada pagi hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Ingatlah bahwa keberadaan setiap orang di sekitar kita boleh menjadi saluran berkat bagi kita dan boleh membuat kita pun menjadi saluran berkat bagi orang lain. Selamat menjalani hari ini. Tuhan memberkati.